Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Mari kita awali hari ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kehadiratnya kita bisa hadir di kesempatan Zoom pada hari ini. Selamat pagi semuanya, semoga sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bu Dosen Elis Badaria, SEMM, dan teman-teman yang saya banggakan. Kegiatan presentasi hari ini latar belakangi kita sebagai mahasiswa dalam MK Ekonomi dengan materi memaksimalkan laba. Untuk melangsungkan kegiatan presentasi hari ini akan disampaikan oleh teman-teman, diantaranya saya, Marcel Oktariani, Agung Purnama, Elsa, Juhedi, Suci Indasari, Maulana Ilham, Al-Safruddin Saputra, Muhammad Rizky, Maimunah, Rosdiana, dan Rizda Amelia. Nah, untuk memperlancar kegiatan presentasi hari ini, saya sebagai moderator akan berusaha untuk membantu kegiatan pada hari ini hingga selesai. Halo semuanya, saya Suci Indasari. Di sini saya akan menjelaskan pengertian laba menurut ahli. Nah, yang saya akan jelaskan yaitu menurut buku Bariban 1992 halaman 55. Laba adalah kenaikan modal atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempunyai badan usaha selama satu periode, kecuali yang timbul dari pendapatan revenue atau investasi pemilik. Terima kasih. Selanjutnya, saya Siti Rosdiana masih sama akan membahas tentang pengertian laba menurut para ahli. Nah, yang saya akan jelaskan yaitu menurut buku Harnanto 2003 di halaman 444 mengenai laba. Laba dalam garis besar yaitu keuntungan. Nah, menurutnya, laba adalah selisih dari pendapatan di atas biaya-biayanya dalam jangka waktu periode tertentu. Nah, jadi laba itu dihasilkan dari suatu pendapatan. Nah, si pendapatan itu dikurangi dengan modalnya. Modal tidak hanya dikurangi dengan modal, tetapi si laba juga laba sering digunakan sebagai suatu dasar untuk pengenaan pajak, kebijakan dividen, pedoman investasi, serta pengambilan keputusan dalam unsur prediksi. Nah, selain si pendapatan dipotong dengan biaya modal, nah si pendapatan juga akan dipotong dengan biaya kayak pajak, kebijakan antara dua pihak dari si pemilik perusahaan yang menghasilkan produk dengan tempat yang akan menitipkan barangnya itu. Kayak contohnya suatu perusahaan akan menitipkan barangnya ke Alfamart. Nah, si dua pihak antara pemilik perusahaan dengan pemilik Indomart akan melakukan persetujuan antara kayak biaya ini. Nah, jadi laba adalah suatu pendapatan dikurangi dengan modalnya, dikurangi juga biaya-biaya kayak pajak dan juga keputusan yang diambil yang dipersetujui antara dua pihak. Halo teman-teman semua, aku Elsa. Di sini aku akan menjelaskan makna laba secara umum. Makna laba secara umum adalah kenaikan kemakmuran dalam suatu periode yang dapat dinikmati, didistribusi atau ditarik asalkan kemakmuran awal masih tetap dipertahankan. Pengertian semacam ini didasarkan pada konsep pemerintahan kapital. Konsep ini dibedakan antara laba dan kapital. Kapital bermakna sebagai sediaan atau stok, potensi jasa atau kemakmuran. Sedangkan laba bermakna aliran atau flow kemakmuran. Dengan konsep pempertahanan kapital dapat dibedakan antara kembalian atas investasi dan pengembalian investasi serta antara transaksi operasional dan transaksi pemilik. Lebih lanjut, laba dapat dipandang sebagai perubahan aset bersih sehingga berbagai dasar penilaian kapital dapat diterapkan. Itulah makna laba secara umum. Halo teman-teman, saya Al-Safruddin akan menjelaskan 3 pendekatan perhitungan laba maksimum yang akan dibahas dalam bab ini. Yang pertama, pendekatan totalitas atau totality approach. Yang kedua, pendekatan rata-rata atau average approach. Dan yang ketiga, pendekatan marginal atau
marginal approach. Laba atau keuntungan adalah nilai penerimaan total perusahaan dikurangi biaya total yang dikeluarkan perusahaan. Jika dinotasikan, pendapatan total sebagai TR dan biaya total adalah TC, maka rumusnya adalah TR dikurangi TC. Pendekatan totalitas membandingkan pendapatan total atau TR dan biaya total atau TC. Jika harga jual per unit output atau P dan jumlah unit output yang terjual atau Q, maka TR sama dengan P titik Q. Biaya total adalah jumlah biaya tetap atau FC ditambah biaya variabel per unit atau P dikali biaya variabel per unit. Sehingga dalam pendekatan totalitas, biaya variabel per unit output dianggap konstan, sehingga biaya variabel adalah jumlah unit output atau Q dikalikan biaya variabel per unit. Jika biaya variabel per unit adalah V, maka VJ sama dengan V titik Q dikali 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juhedi. Saya akan mempresentasikan materi ke-8 dengan judul implikasi pendekatan totalitas. Pengertiannya adalah perusahaan menempuh strategi penjualan maksimum. Sebab makin besar penjualan, makin besar laba yang diperoleh. Langkah awal dalam membuat strategi penjualan yang pertama adalah kita harus mengetahui produk apa yang akan kita jual. Yang kedua, kita harus mengetahui target pasar kita itu seperti apa. Apakah kita bertarget pasarnya di online atau di offline. Yang ketiga, kita harus mengetahui sebagai owner atau pemilik sebuah produk, kita harus mengetahui fungsi produk kita itu untuk apa dan juga apa keistimewaan produk itu. Dan yang tidak kalah penting adalah kita harus mengetahui berapa modal biaya untuk membuat sebuah produk yang akan kita jual. Setelah kita menguasai 4 hal tersebut tadi, kita akan mengetahui lebih dalam lagi ciri-ciri motif seorang pelanggan itu seperti apa. Salah satunya yang pertama itu ada memang yang pelanggan membeli produk di kita itu karena memang harganya yang terjangkau. Ada pula pelanggan yang membeli di produk kita itu karena memang produknya berkualitas dan juga bagus, tapi dengan harga yang murah dan juga berkualitas. Sebenarnya dalam sebuah produk itu ada uang, ada barang, ya kan? Ada harga, ada kualitas. Semakin harganya tinggi atau mahal, itu semakin bagus kualitas yang akan kita dapatkan. Terutama juga fungsinya. Salah satunya itu bisa lebih awet, bisa digunakan dalam jangka panjang. Pendekatan rata-rata atau disebut juga dengan average approx, rumusnya yaitu P sama dengan payment AC dikalikan Q. Dalam pendekatan rata-rata ini, perhitungan laba per unit dilakukan dengan membandingkan antara biaya produksi rata-rata dengan harga jual output. Laba total yaitu laba per unit dikalikan dengan jumlah output yang terjual. Secara matematis dapat dirumuskan laba maksimum sama dengan P min AC dikalikan Q. Dari persamaan ini, perusahaan akan mencapai laba bila harga jual per unit output lebih tinggi dari biaya rata-rata. Dan perusahaan hanya mencapai titik impas apabila harga jual output sama dengan biaya produksi rata-rata. Keputusan untuk memproduksi didasarkan pada perbandingan antara harga jual output dan biaya produksi rata-rata. Jika harga jual output lebih kecil atau sama dengan biaya produksi rata-rata, maka perusahaan tidak memproduksinya. Dari persamaan ini, perusahaan akan mencapai laba bila harga jual output lebih tinggi dari biaya rata-rata. Perusahaan hanya mencapai angka impas bila harga jual output sama dengan biaya produksi rata-rata. Dari persamaan ini, perusahaan akan mencapai laba bila harga jual per unit output dari biaya rata-rata AC. Perusahaan hanya mencapai angka impas bila P sama dengan AC.
Keputusan untuk memproduksi atau tidak didasarkan perbandingan besar P dengan AC bila P lebih kecil atau sama dengan AC. Perusahaan tidak mau memproduksi. Implikasi pendekatan rata-rata adalah perusahaan atau unit usaha harus menjual sebanyak-banyaknya maksimum selling agar laba 1T makin besar. Halo teman-teman, di sini saya akan melanjutkan paparan materi dari Maulana Ilham ke paparan materi berikutnya, yaitu pendekatan marginal atau marginal approach. Apa itu pendekatan marginal? Dalam pendekatan marginal, perhitungan laba akan membandingkan biaya marginal atau MC dan pendapatan marginal atau MR. Nah, bagaimana sih laba maksimum itu akan tercapai? Laba maksimum akan tercapai pada saat MR atau ME. Nah, kondisi tersebut bisa dijelaskan secara matematis, grafik, dan verbal. Bagaimana perhitungan laba dilakukan? Perhitungan laba dilakukan dengan membandingkan biaya MC dan pendapatan marginal atau MR. Laba maksimum akan tercapai pada saat MR sama dengan MC. Atau laba maksimum sama dengan TR dikurangi TC. Hai, saya Arum Purnama. Saya akan melanjutkan paparan sebelumnya. Baik, langsung saja saya mulai. Laba maksimum tercapai bila turunan pertama fungsi R, delta R garis miring delta Q, sama dengan nilai 0, dan nilainya sama dengan nilai turunan pertama TR. Delta TR garis miring delta Q atau MR dikurangi nilai turunan pertama delta TC garis miring delta Q atau MC, sehingga MR dikurangi MC sama dengan 0. Dengan demikian, perusahaan akan memperoleh laba maksimum atau kerugian minimum bila ia berproduksi pada tingkat output di mana MR sama dengan MC. Nah, adapun tingkat output yang membuat perusahaan mencapai laba maksimum adalah Q3. Penjelasan di atas dapat diringkas dengan menyatakan 1. Pada interval Q1 dikurangi Q3, MR lebih besar dari MC. Karenanya, penambahan output akan meningkatkan laba. 2. Pada interval Q3 dikurangi Q5, MR lebih kecil dari MC. Karenanya, penambahan output akan menurunkan laba. Lalu 3. Pada saat output adalah Q3, MR sama dengan MC. Perusahaan mencapai laba maksimum. Terima kasih. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky. Jadi kesimpulannya adalah laba adalah kenaikan modal aktiva bersih yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha, dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempunyai badan usaha selama satu periode, kecuali yang timbul dari pendapatan atau investasi pemilik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan sudah hadir pada acara ruang Zoom presentasi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Ibu dosen, Bu Elis dari SEMM dan teman-teman sekalian. Saya akhiri acara presentasi pada hari ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat atas presentasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.